Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandita R. Indarwan dengan NIM 2015-081-008. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang komponen kimia pangan. Berdasarkan kebutuhannya bagi tubuh, zat gizi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Sebagaimana namanya, zat gizi makro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dengan jumlah besar, yaitu dalam satuan gram per orang per hari. Sedangkan zat gizi mikro adalah zat gizi yang diperlukan dalam jumlah kecil, yaitu dalam satuan miligram per orang per hari. Zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan zat gizi mikro terdiri dari berbagai jenis vitamin dan mineral. Nama saya Elizabeth Christina Depasule, NIM 20150811037. Di sini saya akan membahas vitamin larut dalam lemak. Sebelum itu saya akan membahas apa itu vitamin. Vitamin merupakan zat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Vitamin terdiri dari 13 vitamin yang terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Di sini saya akan membahas vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak adalah sama halnya seperti minyak yang tidak dapat larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin A bukanlah vitamin tunggal, tapi adalah kumpulan senyawa yang biasa disebut dengan retinoid. Bentuk vitamin A pada umumnya adalah berbentuk retinol. Bentuk lainnya adalah asam retinol dan retinol. Vitamin D juga dikenal sebagai vitamin matahari karena matahari merupakan vitamin D terbaik. Vitamin D diproduksi dari kolesterol kulit ketika terkena sinar ultraviolet B atau UVB dari matahari. Selain pada matahari, vitamin D juga banyak ditemukan dalam makanan. Vitamin E merupakan vitamin antioksidan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin E merupakan keluarga dari 8 antioksidan dan terbagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah tocopherol, yang terdiri dari alpha tocopherol, beta tocopherol, gamma tocopherol, dan delta tocopherol. Lalu yang kedua adalah tecotrienol, yang terdiri dari alpha tecotrienol, beta tecotrienol, gamma tecotrienol, dan delta tecotrienol. Vitamin K merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Dibagi menjadi dua kelompok, yaitu vitamin K1 yang terdapat dalam makanan nabati dan K2 yang terdapat dalam makanan hewani dan kedelai yang sudah difermentasikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Cindy Janati Isnawati dengan NIM 2015081010. Saya akan diproses bersamaan dengan air dan tidak disimpan di dalam tubuh. Setelah diproses dan diserap, maka akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Karena tidak disimpan, maka vitamin ini cenderung lebih mudah berkurang. Jenis-jenis vitamin larut dalam air adalah ada 9 vitamin yang larut dalam air, yaitu yang pertama vitamin B1, thiamin, berfungsi sebagai koenzim. Koenzim merupakan senyawa yang membantu enzim memacu reaksi kimia. Misalnya membantu mengubah nutrisi menjadi energi. Yang kedua, vitamin B2, riboflamin. Vitamin ini serupa dengan vitamin B. Vitamin B2 juga berfungsi untuk membantu mengubah nutrisi menjadi energi. Dan fungsi lainnya mengubah tritofan menjadi vitamin B3. Yang ketiga, vitamin B3 atau niacin. Vitamin B3 berfungsi sebagai koenzim
Namun selain itu berperan sebagai antioksidan dan membantu proses metabolisme ekstraksi glukosa menjadi energi. Yang keempat, vitamin B5 pantothioxide yang berperan rutin dalam berbagai fungsi metabolisme. Diperlukan untuk membentuk koenzim untuk sintesis asam lemak, asam amino. Yang kelima, vitamin B6 berfungsi sebagai pembentuk sel darah putih. Vitamin ini ditemui jika kita mengkonsumsi salmon dan kacang pistachio. Yang keenam, vitamin B7 biotin berperan dalam kesehatan rambut, kuku, kulit. Vitamin ini ditemui pada daging, kuning telur, jamur, dan kacang-kacangan. Yang ketujuh, vitamin B9 berperan sebagai koenzim dan penting untuk pertumbuhan, formasi DNA, dan metabolisme tubuh. Defisiensi vitamin ini dapat menyebabkan anemia. Vitamin ini ditemui di sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Yang kedelapan, vitamin B12 kobalamin menjaga fungsi neurologis dan pertumbuhan sel darah merah. Sayangnya, sebagian besar vitamin ini hanya didapatkan pada sumber makanan hewani. Karena itu, bagi yang vegetarian bereaksi kekurangan jenis vitamin ini. Yang kesembilan atau yang terakhir, vitamin C. Vitamin ini memiliki banyak fungsi bagi tubuh, di antaranya sebagai antioksidan dan juga berperan dalam kekebalan tubuh. Selain mendapatkan vitamin C dari buah-buahan dan sayur-sayuran, kalian juga bisa mendapatkan dari beberapa suplemen. Setelah mengetahui tentang vitamin yang larut dalam air, kita perlu mengingat bahwa vitamin ini tidak bisa menyimpan di dalam tubuh. Karena itu, kita perlu memastikan tubuh cukup mendapatkan vitamin jenis ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jika belum jelas, mohon ditanyakan.